Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Bukhari, Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq ini ya untuk melembutkan hati, membuka hati agar Islam itu mudah masuk, mudah meresap itu ya, dan ya targetnya ya supaya mudah untuk taat ya, dengan kelembutan hati ini gitu ya, mudah atau bisanya taat kepada Allah itu kalau memiliki kelembutan hati ya, bukan sebaliknya ya, dengan hati yang keras pasti sulit untuk menerima Islam, pasti sulit dan berat untuk taat gitu ya. Itu targetnya ya, kita Riqaq. Bab ke-42. Aduh, sudah cukup jauh juga ternyata nih ya. Bab ke-42 masih ininya karena dari sampai pertemuan sebelumnya baru 2 hadis ya, di mana di dalam bab ini, bab 42 ya, judulnya Sakaratul Maut. Imam Bukhari memasukkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadisnya semuanya. Baru 2 ya, baru 2 hadis. Yang pertama hadis yang menerangkan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Nah, di mana sebelum wafat itu Rasulullah SAW mengucapkan La ilaha illallah inna lil mauti sakaratin. Ini ya sesaat, berarti sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau mengucapkan La ilaha illallah. Nah, karena ini kan tuntutannya ini ya, tuntutannya ininya bagi seseorang lah katakannya, kalau bisa kalimat terakhir yang diucapkan sebelum meninggal itu adalah kalimat ini, La ilaha illallah. Nah, sehingga kan di dalam Islam ada talqin. Ya, talqin itu membimbing orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, agar itu yang menjadi kalimat terakhirnya, kalimat terakhir, kalimat penutup gitu ya, ucapan terakhir dari seluruh rangkaian amalnya selama hidup di dunia. Nah, Rasulullah SAW mengucapkan ini ya, La ilaha illallah, dan disambung dengan ucapannya Inna lil mauti sakaratin. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakar, itu mabuknya, mabuk kematian. Sakaratul mautnya artinya mabuk kematian. Nah, itu hadis yang pertamanya yang menerangkan demikian. Ini hadis yang menerangkan berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, Inna lil mauti sakaratin. Ini yang menunjukkan adanya sakaratul maut. Ya, Rasulullah menyabdakan demikian, Inna lil mauti sakaratin. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya, ya, mabuk kematian. Nah, kemarin sudahnya di pertemuan sebelumnya, sakar di sini artinya ya orang sudah seperti orang mabuk ya, makanya bahasanya pun sakar, seperti orang mabuk, pikirannya sudah kalut, kacau dan sebagainya lah. Nah, kemudian hadis yang kedua yang kemarin yang menerangkan ada sekelompok orang Arab kampung yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang as-sa'ah. As-sa'ahnya yang dalam bahasa kita itu juga sama, artinya saat. Saat dalam arti saat, waktu, ketika, tatkala, itu maknanya as-sa'ah itu ya, saat. Artinya kalau saat itu mesti disandarkan saat apa, waktu apa, ketika apa.
Yang dimaksud oleh mereka nih orang-orang Arab kampungnya yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang saat atau waktu terjadinya kiamat besar, yaitu kehancuran dan lenyapnya seluruh alam raya. Itu yang ditanyakan oleh mereka. Tapi kemudian oleh Rasulullah SAW disederhanakan, dialihkan oleh Rasulullah SAW menjadi seolah-olah jangan bertanya tentang kiamat saat itunya, karena Rasulullah mereka kan bertanya kepada Rasulullah, beliau masih hidup, ditanya tentang kiamat. Nah, di dalam ayat ataupun hadis lain yang menerangkan tentang waktu terjadinya kiamat kubro, kehancuran alam raya, itu hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allahnya yang tahu kapan kiamat kubro itu terjadi. Sehingga oleh Rasulullah SAW dialihkanlah kepada saat kematian. Mereka bertanya tentang saat kiamat kubro, oleh Rasulullah dialihkan kepada saatnya kematian mereka, atau saatnya kematian atau hilangnya generasi manusia saat itu, di mana Rasulullah dan para sahabat itu adalah generasi pertama umat Islam. Ya, generasi berikutnya generasi tabi'in, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, di mana Rasulullah SAW mengalihkan jawaban mereka. Padahal mereka kan bertanya kapan kiamat kubronya, kiamat kehancuran dan lenyapnya alam raya, yang kemudian setelah itu kan bergantilah itu tempat hidup manusia dengan alam akhirat. Itu yang ditanyakan sebetulnya. Nah, selama Rasulullah SAW masih hidup, ini generasi pertama, kiamat itu tidak akan, saat itu tidak akan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Berdasarkan sabda Rasulullah sendiri bahwa nanti akan datang masa yang begini, itu terjadinya setelah beliau tidak ada. Kalau Rasulullah SAW masih hidup berarti tidak akan terjadi kiamat, karena Rasulullah sudah menyabdakan demikian, dan ini berdasarkan wahyu, bukan ramalan gitu ya. Bukan ramalan. Allah sudah memberi wahyu kepada beliau bahwa setelah beliau tidak ada, nanti umat Islam itu kondisinya akan seperti apa. Di mana diantaranya hadis ini juga yang beberapa kali saya sampaikan, la ya'ti ilaikum zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak akan datang satu masa kecuali ini keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Itu juga sudah menunjukkan bahwa akan datang generasi berikutnya, di mana kondisinya setiap generasi berikutnya itu lebih buruk dari generasi sebelumnya. Rasulullah masih hidup, nggak akan dulu kiamat, berartinya di situ tersirat maknanya. Rasulullah masih hidup, ini baru generasi pertama, nggak akan dulu kiamat kubro berarti. Makanya beliau mengalihkan jawaban dari pertanyaan kiamat kubro, dialihkan menjadi kiamat sugro disebutnya kan. Kiamat sugro itu adalah saatnya kematian seseorang. Nah, di mana Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengalihkannya jawaban mereka bahwa ketika ditanya demikian, karena orang Arab itu kan datang rombongan, di dalam hadisnya rombongan gitunya beberapa orang. Sebelum Rasulullah menjawab, beliau melihat dari rombongan orang Arab Badui, orang Arab kampung itu, Rasulullah melihat yang paling muda dari mereka, yaitu ternyata umurnya belasan ya gitunya kemarinnya. Nah, Rasulullah SAW melihat kepada yang paling muda di antara mereka, kemudian beliau menyabdakan, jika orang ini hidup sampai tua kemudian meninggal, habislah generasi ini, generasi pertama. Nah, Rasulullah mengalihkan ke kematian, ke saat kematian yang ditanyakan saat kiamat kubro, Rasulullah mengalihkannya ke saat kematian.
Nah Rasulullah sekarang Imam Al-Bukhari ini hadis kedua kan ya, ini yang ini hadis kedua gitu yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab sakaratul maut. Dari hadis yang kedua ini tidak nampak sakaratul mautnya mana gitu kan. Rasulullah menyebut-nyebut sakaratul mautnya mana di hadis kedua, nggak ada. Masih tersembunyi, berarti nggak ada kaitan. Oh, masa Imam Bukhari memasukkannya di sini? Nggak ada kaitan, pasti nggak akan dimasukkan. Ya, sakaratul mautnya mana? Sakaratul mautnya mana dari hadis yang nomor 2? Kita ke hadis ketiga dulu. Sekarang nih yang sekarang ini hadis ketiga ya dari bab sakaratul maut. An Abi Qatadah tabni Rib'in al-Ansori annahu kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarihu wal mustarahu minhu. Qala al abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya wa azaha ila rahmatillahi azza wa jalla. Wal abdul fajiru yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Sadis ya hadisnya. Dari Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansori. Nah, ini sahabatnya ya, dari Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansori radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya. Annahu kana yuhaddisu, dia menceritakan anna Rasulullah SAW murra alaihi bi janazah. Nah, dia menceritakan bahwa lewat gitulahnya, lewat ada ini diterjemah secara harfiah susah ini nih, fi'il majhul. Murra alaihi dilewatkan kepada Rasulullah. Nah, sebetulnya kebetulan itulahnya ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat, lewatlah rombongan orang yang membawa jenazah untuk dikuburkan. Gitu ya maknanya nih ya. Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, kemudian lewatlah rombongan orang yang membawa jenazah untuk dikuburkan. Nah, melihat rombongan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun wa mustarahun minhu. Itu komentar Rasulullah SAW lah gitunya. Ketika beliau melihat rombongan orang yang membawa jenazah untuk dikuburkan, Rasulullah hanya mengatakan demikian. Mustarihun wa mustarahun minhu. Oh, jangan dulu terjemah. Ini di qalu. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Rasulullah, al mustarih dan al mustarahu minhu itu apa? Nah, karena itu kan yang dikatakan Rasulullah ketika melihat rombongan orang yang mau mengantarkan jenazah untuk dikuburkan, Rasulullah hanya mau mengomentari lah sebutannya. Rasulullah hanya mengomentari demikian, mustarihun wa mustarahun minhu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mustarihun dan mustarahun minhu itu maksudnya apa? Qala Rasulullah SAW menjawab, al abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya wa azaha ila rahmatillahi azza wa jalla. Wah, ini luar biasa ternyata maksudnya nih. Dua berartinya yang dikatakan oleh Rasulullah di komentar yang pertama, satu mustarihun, satu lagi mustarahun minhu. Dua artinya itu pakai kata sambung sihnya. Mustarihun
Di hadis yang lain bukan pakai waw tapi pakai ao. Huruf atafnya, kata sambungnya bukan dan tapi atau gitunya. Mustarihun atau mustarahun minhu. Nah ternyata Rasulullah mengomentari demikian itu untuk jenazahnya. Jadi si jenazah itu apakah termasuk mustarihun atau termasuk mustarahun minhu. Nah berarti ada duanya, yang meninggal itu ada dua kemungkinan bagi siapapun ya, bagi semua yang meninggal. Ya kalau bagi yang masih hidup artinya nanti ketika meninggal itu apakah masuk mustarihun atau mustarahun minhu. Rasulullah SAW menjawab yang pertama nih, mustarihun yang seperti ini. Al abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya. Orang yang beriman. Nah, nantilah penjelasannya, terjemahnya saja dulu nih ya. Orang yang beriman beristirahat dari hiruk pikuknya dunia. Itulah min nasobid dunya. Orang yang beriman itu beristirahat dari, bahasa kita mungkin sekitar itunya terjemahnya ya, hiruk pikuk atau apa namanya ya. Itu saja dulu terjemahnya ya. Orang yang beriman beristirahat dari hiruk pikuknya dunia, wa azaha, dan hal-hal yang menyakitkannya. Beristirahat dari hal demikian ila rahmatillahi azza wa jalla, menuju kepada rahmat Allah azza wa jalla. Nah itu yang disebut mustarihun. Atau terjemahnya mustarihun itu adalah orang yang istirahat. Istirahat teh bahasa Arab eta teh. Istaroha yastarihu istirohat. Nah, kudu mah istirohat bukan istirahat. Artinya apa? Sama dengan yang dalam bahasa Indonesia, istirahat. Mustari itu orangnya kalau di dalam bahasa Arab. Mustarihun itu isim fa'il dari istirahat. Isim fa'il itu adalah orang yang istirahat. Jadi mustarihun. Rasulullah kan mengomentari demikian, mustarihun istirahat, mustarohun minhu saya bahasa urang atau diistirahatkan darinya. Dia yang beristirahat atau orang lain yang diistirahatkan dari orang itu. Itulah makna mustarihun mustarohun minhu. Nah wal abdul fajiru, nah ini yang untuk al mustarohu minhu. Wal abdul fajiru, orang yang durhaka. Yastarihu minhu, beristirahat darinya. Beristirahat darinya. Al ibadu, sesama manusia. Al biladu, kampungnya. Wasyajaru, pohonnya. Waddawabu, dan binatang-binatangnya. Si eta paeh mah ucing wae alhamdulillah gitu. Cucunguk wae gitu. Modar si acik cucunguk da biasana cucunguk ke apaleun da. Jelema teh lamun ka cucunguk ditenggel beri modar sia. Ayeur ku aing tingalikeun cik cucunguk teh sia teh modar mah aing. Cucunguk anu nyebut modar sia. Dibalik, balik-balikeun. Nah sekali lagi nih terjemahnya nih ya. Dari Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansori, semoga Allah meridhoinya. Dia menceritakan ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, lewatlah sekelompok orang yang membawa jenazah untuk dikuburkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
mustarihun atau mustarohun minhu. Hanya itunya yang dikatakan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya? Kalau para sahabat kan arti katanya tahu, tapi maksudnya apa? Rasulullah mengatakan demikian. Ya, ketika ada orang yang ketika ada sekelompok rombongan orang yang membawa jenazah. Nah, kemudian Rasulullah mereka bertanyakan, apa maksudnya mustarihun dan mustarohun minhu? Rasulullah SAW menjawab, seorang hamba yang beriman, seorang hamba mukmin, dia beristirahat. Dengan meninggal dengan meninggalnya itu berarti dia istirahat dari hiruk pikuknya dunia, dari hiruk pikuk dan naonnya wa azahati, dari hiruk pikuk dan hal-hal yang menyakitkan dari dunia ini, menuju rahmat Allah azza wa jalla. Adapun al-mustarohu minhu, yaitu al-abdul fajiru, seorang hamba yang durhaka, yastarihu minhu, beristirahat darinya, dari hamba tersebut, sesama manusia, kampungnya, pohon-pohonnya, dan binatang-binatangnya. Nah, itunya bahkan alam raya pun bersuka cita, pokoknya mah. Alam raya pun itu bersuka cita atas matinya orang tersebut, yaitu seorang yang durhaka. Ya kan bukan hanya manusia kan, artinya di sini kan bukan hanya manusia. Tapi gitulah, semua alam raya ini bersuka cita dengan matinya orang tersebut. Nah, sampai sini juga tidak nampak sakaratul mautnya mana. Nggak ada kan, nggak ada sakaratul mautnya. Bahkan di hadisnya Rasulullah itu kan melihat orang yang sudah meninggal sedang dibawa jenazahnya untuk dikuburkan. Nah, inilah Imam Al-Bukhari dua hadisnya yang sebelumnya juga tentang sakaratul mautnya mana. Karena kan ini judulnya kan babu sakaratil maut, bab sakaratul maut, di mana tentang keberadaannya itu sudah oleh Imam Al-Bukhari, ya, tentang keberadaannya itu ditunjukkan oleh hadis yang pertama melalui sabda Rasulullah SAW, ya, yang tadinya sesaat sebelum meninggal Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarnya, ada sakaratul maut. Nah, sekarang hadisnya dulu nih, yalahnya ke hadisnya dulu nih. Nah, di dalam hadisnya tadi dikisahkannya bahwa ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, makanya kan di sini qalu, tadi kan para sahabat bertanya. Artinya saat itu Rasulullah SAW tidak sedang sendirian, sedang bersama para sahabat. Ketika Rasulullah mengatakan mustarihun dan mustarohun minhu, itu kan ada yang mendengar. Sahabat yang bersama beliau yang mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Nah, diantaranya ya sahabat ini Abu Qatadah bin Rib'i yang menceritakan hadis ini. Beliau menyaksikan, beliau mendengar. Abu Qatadahnya dia menyaksikan kejadiannya, dia mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Untuk sahabat saat itu tidak paham kalau arti kata mustarihun mustarohun minhu, tahu para sahabat artinya beristirahat dan diistirahatkan, beristirahat dan diistirahatkan. Tapi maknanya itu maksudnya apa? Ya, Rasulullah SAW menjelaskan yang tadi, al abdul mu'minu yastarihu min nasobin dunya. Ini kan sejalan pasti lahnya, sejalan nih dengan hadis yang ini nih.
Jadi meninggal itu harusnya gitulah ya. Dengan meninggal itu harusnya bagi siapapun jadi mustarihun. Dia berhenti dari segala aktivitas, segala segala hal-hal gitulah selama yang dilakukan semasa masih hidup. Begitu meninggal itu istirahat. Ini bahasanya istirahat gitu ya. Kalau istirahat itu kan enak gitu kan kesannya. Kalau istirahat itu kan ya nikmat. Setelah apalah misalnya kalau seseorang ya bekerja gitu, bekerja keras gitu, bekerja berat, kemudian bunyi bel misalnya, bunyi bel waktunya istirahat, langsung ngelempreh kan. Ya katakan langsung misalnya duduk bersandar itu kan, berhenti dari kerjanya, nah itu nikmat. Apalagi kalau ini nih ya dengan makna yang sesungguhnya dalam arti berhenti beristirahat dari kemestian, dari keharusan selama hidup, yaitu beramal. Begitu meninggal tadi berhenti dari bekerja. Sudah bel begitu ya, berhenti bekerja. Nah kemudian apa? Nah istirahat di sini bukan hanya sekedar dalam arti berhenti dari bekerja berat bahkan gitulahnya, bukan hanya berhenti dari bekerja berat, berhenti dari bekerja berat, dan tadi disebutkan yastarihu min nasobid dunya wa azaha ila rahmatillah, mendapatkan rahmat Allah. Nah ini kembali ya yang ini juga nih ya, nih menggambarkan hal seperti itu. Karena hadis ini tidak menggambarkan apa namanya secara jasadiah, secara fisik. Kita tidak bisa menetapkan berdasarkan apa yang nampak. Kita tidak bisa menggambarkan berdasarkan kasat mata manusia. Kita mengatakan seseorang meninggal dengan tenang, wajahnya juga tersenyum. Apa iya gitu dia itu dalam keadaan senang? Artinya itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Kalau kita lihat misalnya Umar bin Khattab meninggalnya dibunuh, Ali bin Abu Thalib dibunuh. Lalu ada yang orang kafir yang ketika jasadnya itu ketika meninggal jasadnya itu wajahnya berseri-seri seperti tersenyum. Apa iya Umar bin Khattab itu hina karena meninggalnya demikian? Lalu orang kafir ini coba lihat dari jasadnya kan, nampak tenang, wajahnya tersenyum. Manusia menyimpulkan nikmat lah pokoknya orang kafir ini nikmat nih, dari wajahnya saja nampak demikian. Padahal para sahabat waktu mereka itu berjihad perang fisabilillah, lalu mereka gugur di medan perang, pasti merasakan sakit dulu kan. Ya sakitlah kena senjata musuh kan, bisa jadi matinya sambil meringis, menahan sakit, kemudian ya sampailah gitunya puncaknya sakit, matinya meringis. Apa mereka ini hina? Ya, artinya dari jasadnya tidak bisa kita menyimpulkan seseorang ini. Nah apakah mustarihun atau mustarahun minhu? Nah karena hadis ini juga gaib tentunya, dan inilah diantaranya ya yang disebut sakaratul maut, yaitu hadis yang kemarin-kemarinnya sudah lebih dari satu kali nih saya sampaikan bahwa
apabila sudah tiba waktunya, waktu kematian seseorang, maka malaikat maut akan datang untuk mengambil, untuk mencabut ruhnya. Artinya kan yang namanya meninggal itu, ruh itu lepas dari jasad, tapi bukan lepas sendiri semuanya karena dicabut oleh malaikat maut. Yang meninggal gitu ruhnya lepas sendiri, nanti kebingungan dia ruh ini harus kemana. Sebelum benar-benar dicabut, nah orangnya itu sudah bisa melihat, sudah melihat malaikat maut yang akan mencabut ruhnya itu datang, orangnya sendiri bisa melihat. Nah itu sudah itu sakar tuh, sudah pikiran itu sudah kacau. Kalau sudah datang malaikat maut, semua normal mikir teh. Artinya sudah nggak akan bisa berpikir normal. Malaikat maut itu datang menghampirinya, gitu kan, di dalam hadisnya kemarin kan, orangnya sendiri dia bisa melihat. Dia melihat malaikat maut yang ukuran fisiknya, yang ukuran malaikat maut itu sejauh mata memandang, datang menghampirinya. Apabila orang yang akan dicabut nyawanya ini orang yang soleh, maka malaikat maut yang datang itu sudah membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Kemudian menghampirinya dan menyapa, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya wahai jiwa yang tenang. Tatap ini kali malaikat maut mah soak sarana semuanya ketakutan. Ya karena kan Aisyahnya di dalam bab apa kemarin teh, bab sebelumnya yang bab ini tentang barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai bertemu dengannya. Ternyata kan ketika Rasulullah menyabdakan demikian, Aisyah menyimpulkan maksud Rasulullah SAW itu adalah meninggal. Barang siapa yang suka gitu ya, suka dengan mati, malah suka bukan takut gitu kan. Nah barang siapa yang suka, maka Allah mencintai bertemu dengannya. Nah Aisyah kan mengajukan pertanyaan, mana ada yang suka kematian, semua orang takut mati. Ya semua orang itu takut mati. Mana ada orang yang suka mati, mendengar kematiannya semuanya ngeri. Ya, kecuali yang tidak paham mati itu apa, malah banyak orang kan yang menentang, disebutnya menentang maut. Ya menentang maut lah dengan mengadakan kegiatan apa gitu ya. Pokoknya yang menentang maut itu lah, seolah-olah ya itu emang mati itu apa sih menurut orang ini. Artinya kalau memang betul mati, ya matilah. Kalau tidak jadi mati, dia merasa bahwa saya orang hebat, saya menentang maut saja maut nggak berani. Ya dia kan menantang maut gitu kan, tapi kan saya berhasil melewatinya. Nah itu tidak paham sebetulnya kan, maut atau mati itu apa. Padahal inilah mati sesungguhnya, prosesnya ininya, proses matinya seseorang. Kalau menurut kasat mata bisa jadi karena tabrakan, bisa jadi karena tenggelam, bisa jadi karena penyakit. Semuanya sama, yang apabila sudah datang waktu matinya seseorang, maka malaikat maut akan datang menghampirinya. Karena ruh lepas dari jasad kan bukan lepas sendiri, tapi dicabut gitu kan oleh malaikat maut. Nah, apabila orang yang soleh, maka malaikat maut itu mendatanginya dan menyapanya dengan sapaan yang demikian. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah kemudian dicabutlah
mau orang soleh, mau orang durhaka, lepasnya ruh dari jasad itu sakit rasanya. Hanya kalau orang solehnya oleh Rasulullah digambarkan seperti keluarnya air dari ceret teko. Ada ceret sih bahasa Indonesia nama, ari teko mah ada bahasa Sunda jadi kita mah jurus jurus teko itu baheula menyebut teh jurus teko. Tapi kalau orang yang durhaka itu akan susah gitunya, karena dari sejak didatangi malaikat mautnya pun menampakkan wajah bengis, wajah sadis, dan sapaannya pun sapaan yang buruk lah gitunya, dan sudah membawa kain kafan disebutnya teh apa rambut dari neraka, dan aromanya pun sangat bau. Proses di antara sakar mabuk kematiannya itu belum mati, karena kan malaikat mautnya baru menghampiri, belum mencabut. Begitu malaikat maut kalut, artinya kan kalut kan semuanya. Nah itu bahasanya sakar itu seperti orang yang mabuk, sudah nggak bisa berpikir normal berarti. Kalau orang kafir ya berpikir mau lari, bagaimana caranya selamat, paling begitu. Dan ketika dicabut dia melawan, itu kan tidak mau mati. Ternyata mereka itu kan ketika melihat malaikat mautnya saja mereka sudah ketakutan setengah mati. Melawan artinya tadi nak susuganan atau kuat. Padahal malaikat maut itu kan dalam hadisnya disebutkan ukurannya itu sejauh mata memandang, tenaganya sebesar apa. Kalau dicabut ruh lalu melawan emang kuat, mending pasrah. Kalau pasrah artinya kan lebih cepat dan apa nggak geleser bahasa Sunda nanti tuh bahasa Indonesianya lancar jaya lah pokoknya. Dicabut ruhnya itu lancar jaya gitu pokoknya mah. Begitu dicabut langsung saja bahasa Indonesia reweuh atuh dah. Mudah artinya keluarnya itu mudah. Karena memang ya kan sejak diserunya, dipanggilnya saja sudah seruan yang nikmat gitu kan. Nah kemudian setelah lepas, itulah waktunya istirahat. Nah, setelah mati artinya setelah betul-betul lepas gitu ruh dari jasad, nah itulah yang namanya berarti orang itu sudah mati. Nah kemana masuknya? Apakah mustarihun? Dia ini beristirahat. Ya itulah dari pika sebelen, dari pika gelehennya dunia. Dan dunia mah gitu sebetulnya, dunia itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya dunia itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi begitu meninggal lepas dari kehidupan dunia, itu berarti betul-betul lepas dari minnasobid dunya wa azaha. Itu kan barusan redaksinya. Dia lepas, dia keluar dari hiruk pikuknya dan menyakitkannya dunia. Sementara kan orang-orang malah mencari kenikmatan dunia, nggak akan ketemu di dunia itu, nggak akan ada yang demikian. Kalaupun ada, itu sebatas menipu seperti setan. Setan itu kan menipunya dengan hal-hal yang menyenangkan, yang sesuai keinginan manusia. Di balik itu apa? Setan itu mau mencelakakan, bukan mau memberi kebahagiaan. Ini kan setan itu mau mencelakakan manusia, bukan mau memberi kebahagiaan. Tapi supaya manusia tertarik,
Nah, setan menipu, setan mengemasnya dengan hal-hal yang menarik yang menurut penglihatan manusia inilah yang membuat bahagia, inilah yang menyenangkan. Padahal kalau diikuti, ya namanya juga penipu. Berarti selanjutnya nggak ada sebetulnya yang menyenangkan, membahagiakan. Dunia juga sama. Ini bahasanya nih ya, Rasulullah SAW itu min nasobiha wa azaha. Azama menyakitkan. Ya dunia itu sama, itu samalah persis dengan itu di surat Luqman 33 itu kan di sana disebut dua sekaligus. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu yakin, pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian tertipu dari al-haq nih ya. Tertipu dari janji Allah yang benar. Jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Tak istirahat dari hal seperti itu. Dunia itu penipu, dunia itu pokoknya menyiksa sebetulnya. Dunia itu menyiksa, menistakan, membalangsakan. Alah, hese ayo geuleuh. Hese atuh bahasa Indonesia naon atuh balangsak teh. Menyengsarakannya, dunia itu menyengsarakan. Alah benar kan sebetulnya kan sudah banyak terbukti bagaimana orang yang hidupnya hanya mengejar-ngejar kehidupan dunia menderita enggak? Sengsara enggak? Ya iyalah, karena dunia ini menipu manusia. Nah, berhenti dari hal-hal seperti itu. Dan bagi orang yang benar-benar memperjuangkan akhirat, babak belur tah oleh dunia teh, meninggal, alhamdulillah. Nah itu istirahatlah dari hal yang membuatnya babak belur. Ya dunia itu tidak akan berhenti kan menipu, membahayakan, mencelakakan manusia, pokoknya membuat manusia babak belur lah itu. Begitu meninggal, istirahat. Setelah istirahat dapat apa? Iya tah doa di dalam hadisnya. Yastarihu minna sobid dunya wa azaha ila rahmatillah. Ya, ini juga sejalannya dengan hadis yang menerangkan di bab tadi yang barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, itu kan sering diungkapkan oleh Rasulullah SAW untuk mengganti kata mati. Barang siapa yang mencintai bertemu dengan Allah, makanya Aisyah memahaminya kan matinya ungkapan ini. Allah mencintai pertemuan dengannya. Jadi seolah-olah barang siapa yang mencintai mati, makanya Aisyah bengong kan. Kami semua takut mati, mana ada yang mencintai mati. Ternyata yang dimaksud itu mencintai kematian itu adalah setelah diberitahu, katakannya setelah mati itu kemudian dapat apa. Itu di hadisnya itu kan, setelah mati itu kemudian dapat apa? Lah orang baca deui atuh babna bab sabaraha teh? Iya 41 bab sebelumnya, sekarang 42. Ini bab 41. Ini yang disebut dengan mencintai pertemuan dengan Allah itu adalah nih saya baca lagi aja sekali lagi redaksi hadisnya bab 41. Al mu'minu iza hadarahul maut. Seorang mukmin itu apabila tiba waktu kematiannya, busyiro biridwanillahi wa karomati, dia langsung diberitahu. Begitu tiba waktu kematiannya, diberitahu, diberi kabar gembira, yaitu setelah mati itu akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah.
Busyiro biridwanillahi wa karomati, dia diberi kabar gembira. Ini mengulang lagi ya, iza al mu'minu iza hadorohul maut. Seorang mukmin itu apabila tiba waktu kematiannya, maka diberitahu apa yang akan dihadapi, dijalani, didapatkan berikutnya setelah mati tersebut, yaitu mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Nah, maka setelah diberitahu demikian, setelah diberi kabar gembira demikian, maka tidak ada yang lebih dicintainya dibandingkan dengan apa yang ada di depannya, yaitu keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Tak istirahat betul dari tipunya dunia. Itu makna mustarihun. Istirahat dari hiruk pikuk dan menyakitkannya dunia. Benar, sebetulnya benar gitu bahwa dunia itu mencelakakan, menyiksa sampai babak belur dah, dipukuli oleh dunia manusia sebetulnya. Nah, kalau yang artinya kalau yang bertahan sebutlahnya, kalau yang bertahan, kalau yang kuat dengan segala atau yang dengan segala rintangan, dengan segala sesuatunya tentang dunia ini meninggal, berarti istirahat dari hal yang demikian. Terus bagaimana gitu kan setelah meninggal? Terus bagaimana? Nah, ini yang akan didapatkannya, yaitu mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Maka tidak ada apapun yang lebih dicintainya dibandingkan dengan apa yang akan didapatnya setelah dia meninggal. Eta mustarihun ya, ini lah ya Imam Bukhari dan nyusun lagi atau berdampingan ini. Masih ada kaitan berarti kan ya, masih masih erat lah gitu korelasinya nih antara hadis yang ada di bab 41 yang barusan, di mana oleh Rasulullah disebutkan man ahabba liqa Allah, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah. Aisyah memahaminya barang siapa yang mencintai kematian. Padahal ini maksudnya dijelaskan oleh Rasulullah. Orang yang beriman itu apabila tiba waktu kematiannya maka diberitahu. Berarti kan pada waktu kematiannya itu dia diberitahu apa yang akan didapatkan setelah mati, yaitu keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, maka tidak ada yang lebih dicintainya dibandingkan dengan apa yang ada di hadapannya, yaitu apa yang akan didapatkan setelah mati. Nah, iyalah kalau di hadis ini orang yang mustarihun. Inilah orang yang beristirahat. Ya, beristirahatnya kan dari yang tadinya kerja keras gitunya. Beristirahat dari kerja keras. Kerja keras di sini kan beramal soleh. Kerja keras dari menahan rasa sakit lah gitunya, menahan rasa sakit yang ditimpakan oleh dunia. Itu dari kata ini ya, dari kata yastarihu min nasobid dunya wa azaha. Dia beristirahat dari hiruk pikuknya dunia dan hal yang menyakitkan di dunia. Ya, memang dunia tadi kan seperti setan, bermaksud menipu, mencelakakan, membuat manusia menderita gitu selama hidup di dunia. Meninggal, istirahatlah dari hal tersebut. Dan menurut hadis tadi di bab sebelumnya, di hadapannya itu adalah keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Kalau di hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan kata rahmat, berhenti dari
hal-hal yang menyakitkan selama di dunia menuju rahmat Allah. Jadi bukan hanya, nah ini kata istirahat, makanya perlu penjelasan. Para sahabat juga kalau arti mustarihun tahu istirahat. Ya, para sahabat tahu arti kata mustarihun istirahat. Ya pastilah, para sahabat kan orang Arab. Kita saja orang sini tahu arti istirahat. Kita saja tahu istirahat artinya apa? Berhenti dari kegiatan, beristirahat. Makanya para sahabat bertanya, apa maksudnya? Bukan hanya sekedar makna bahasa istirahat, kan berhenti dari suatu kegiatan lah gitu kan. Ya, itu kan makna istirahat kan demikian. Berhenti dari suatu kegiatan. Ini yang lebih dalam tentu maksudnya. Istirahat di sini artinya berhenti dari apa? Berhenti dari, nah itulah dunia itu, hiruk pikuk dunia dan segala hal-hal yang menyakitkan itu yang berada di dalamnya. Nah, apa maknanya awa azaha? Emang dunia menyakitkan? Iya, sebetulnya. Ya karena dunia itu ya, seperti di surat Luqman tadi, dunia itu berusaha untuk membenamkan, sebutnya lah, membenamkan manusia ke dalam kenistaan. Makanya Allah menyebut dunia itu hina gitu ya. Dunia itu hina, lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing yang telinganya no eta teh kan. Jauh ditinggal ibu baturanana, mana rapat tuh ayo beli domba. Ka mana teh dua anak eueuh aya mah. Ya, dunia itu lebih hina di mata Allah, dunia itu lebih hina dari bangkai kambing. Dunia merendahkan manusia lebih dari dirinya. Jadi ya itulah, dinistakan, dihinakan sedemikian rupa gitu manusia oleh dunia. Pantas kalau para sahabat yang paham, berartinya ini paham, betul-betul paham nih para sahabat, apa itu dunia, apa itu akhirat. Sehingga mereka itu anti keduniaan, bukan mencintainya. Keduniaan itu harus diantisipasi gitulah. Ya karena kalau lengah pasti disliding tackle dari belakang gitu oleh dunia mah. Dunia mah nggak takut kartu merah, dar di sliding dari tukang gubrak manusianya celaka. Jadi celakakan oleh dunia. Jadi kalimat ini nih ya nyamuknya hadis sadis ya ini. Dunia ternyata seperti ini, nasobud dunya wa azaha. Nah itulah hiruk pikuk nate apa namanya, kalau di awal-awal kita berikok ini kan, dunia ini gemerlap, dunia ini indah, dunia ini menarik luar biasa. Itulah cara dunia menipu. Yang ternyata sebetulnya dunia itu menyakitkan. Pantaslah kalau para sahabatnya yang betul-betul paham apa itu dunia, apa itu akhirat, mereka zuhud disebutnya. Mereka nggak mau terlibat dengan dunia, karena kalau dunia pasti menyakitkan, pasti mencelakakan. Nah, beristirahat dari hal tersebut ila rahmatillah, menuju galah ini rahmat nih, menuju rahmat Allah, atau mendapatkan tentunya ya, menuju rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang, itunya kecintaan dari Allah. Kemudian yang sebaliknya, wal abdul fajiru yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Beristirahatlah darinya sesama manusia, kampungnya, pohon-pohonnya, dan binatang-binatangnya. Orang yang durhaka itu sebetulnya demikian, berarti orang yang durhaka itu berapa tadi yang disebut oleh Rasulullah? Ibad, bilad, syajar, dan dawab. Sesama manusia kah, kampungnya, pohon-pohonnya, binatang-binatangnya. Ketika orang ini masih hidup, mereka mengatakan apa?
musingkeun judulna teh tah. Paeh si eta Allah barulah mereka bisa beristirahat. Ketika orang ini meninggal barulah sesama manusia bisa beristirahat dari apanya? Nah sebaliknya yang tadi dari hiruk pikuk dan menyakitkannya orang ini berarti mereka merasa nikmat bisa istirahat ketika orang ini mati. Bahkan bukan hanya sesama manusia, pohon pun merasakan nikmatnya gitu ya. Pohon pun merasakan nikmatnya ketika orang itu mati. Saya bisa tumbuh dengan baik gitu ta. Saya bisa beristirahat, bisa berkembang dengan baik. Dakar aya si eta mah pokona musingkeun lah. Jadi satu kata tah eta kesimpulan teh bukan hanya menurut sesama manusia. Bukan hanya menurut sesama manusia hakikatnya gitu kan, negerinya, kampungnya, daerahnya, pohon-pohonnya, bahkan binatang-binatangnya. Selama orang itu masih hidup, mereka itu tersakiti. Tersakiti di sini bukan hanya dengan arti lah gitunya. Bukan hanya secara langsung misalnya. Aya ucing talapung. Cek ucing eta oge. Ai si eta kunaon? Orang ini kenapa gitu ya? Ada masalah apa mun cek ucing teh ujug-ujug begitu bertemu talapung. Ya bukan hanya seperti itu, tapi dari ya perilaku secara keseluruhan lah berartinya. Karena ini kan orang yang kedua ini kan orang-orang yang durhaka. Orang yang durhaka apabila meninggal maka yang masih hidup mereka merasa nikmat. Artinya bisa jadi mereka bersyukur ketika orang ini mati. Bahkan bukan hanya sesama manusia, tadi kan sampai pohonnya pun bergembira. Binatang-binatang bergembira ketika orang itu mati. Bahkan alah iya atuh hadis ayat ini nih. Itu yang tadi saya katakan alam raya, bahkan itu alam raya ikut bergembira. Alah surat apa yang ini sih yang menerangkan langit dan bumi tidak menangisi kematian Firaun, malah bergembira gitu langit dan bumi. Atuh kita cari dulu ayatnya. Mudah-mudahan ketemu nih. Ad-Dukhan ayat 29. Nah, surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 29. Kita lihat rangkaiannya ya, mudah-mudahan lebih utuh gitunya kita bisa melihat. Surat ke-44 surat Ad-Dukhan ayat 29 ya, yang ada kata itu fama bakatis sama wal ardu. Hingga dari ayat 29-nya nih. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Paling cek langit jeung bumi teh modar siapa kayak gitu, mampus loh. Paling kalau kita mendengar bumi ini langit ngomong apa ya si orang ini meninggal, paling bumi mengatakan langit dan bumi mengatakan demikian, mampus loh. Modar ya genah teh modar sia. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa makanu munzurin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Ya, tidak menangisi kepergian mereka. Tidak menangisi kematian mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Ya, karena memang saatnya meninggal sudah, ya saat kematiannya memang sudah tiba. Walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin. Nah ini ayat lanjutannya, dan sungguh ini contoh nyata berarti nih dari apa yang disebutkan di hadis ini.
Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Nah, ya manusia kan disebut Bani Israel itu bisa beristirahat dengan matinya Firaun and the gang. Dan karena Firaun kan bukan satu orang, dengan tentaranya, dengan pasukannya kan ditenggelamkan oleh Allah, kan bukan hanya sendiri kan. Ya, Allah menenggelamkan Firaun di laut itu kan bukan dia sendiri, tapi dengan pasukannya yang mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Ya memang sudah saatnya tadi kan, sudah saatnya Firaun mati. Maka walaqad najjayna, dengan kematian Firaun. Ini ayat 30-nya nih. Walaqad najjayna Bani Israila minal azabil muhin. Kami telah dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Kan Bani Israel istirahat kan? Nah itulah dari kekejaman gitu, dari siksaan Firaun. Min Fir'auna atuna minal azabi muhin min Fir'auna, dari Fir'aun, innahu kana aliyan minal musrifin. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari siksaan Firaun. Sungguh dia itu orang yang takabur, yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ini contoh nyata nih, Firaun mati, Bani Israel mustarohun, Bani Israel diistirahatkan dari kekejaman Firaun. Nah, intinya jadi memang ada duanya tetap, karena ini kan diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika ada rombongan yang sedang membawa jenazah untuk dikuburkan. Rasulullah bicara normatif, sebutnya Rasulullah bicara normatif. Apakah si yang meninggal itu dia yang beristirahat atau yang masih hidup diistirahatkan dari orang yang ini? Contohnya Bani Israel diistirahatkan ya dari kekejaman yang didapatkan dari Firaun. Bani Israel mereka bergembira, mereka istirahat dari kekejaman Firaun. Adapun selanjutnya, bagaimana kisah Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dari Firaun? Enggak, Bani Israel mah oces deui we sih eta mah. Di mereka ini mah, padahal contohnya sudah jelas kan ya, Firaunnya mereka ini merasa lega gitu. Bani Israel merasa lega, merasa nikmat karena terbebas dari kekejaman Firaun. Firaun matinya itu karena azab dari Allah, malah diikuti ini. Bani Israel malah berikutnya durhaka seperti Firaun. Dulu bergembira aja dia, ini mereka merasa lega, bergembira matinya Firaun, mereka terbebas dari azabnya, dari azab Firaun, malah diikuti. Dan gak pakai lama Bani Israel kemudian durhaka kepada Allah. Tidak lama setelah diselamatkan dari Firaun, di mana hal itu Allah mengungkit, sebetulnya Allah mengungkit, mengingatkan wazkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Ini Allah mengingatkan Bani Israel, ingatlah atas nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Iz najjainakum min ali fir'auna, dulu kami selamatkan kalian dari azab Fir'aun. Tapi mereka nya itulah namanya Bani Israel sudah jadi karakter Bani Israel itu seperti itu. Kalau butuh beri cerik ke Allah teh, mengadu, menghibah, merengek gitu, minta apa kepada Allah. Setelah oleh Allah dipenuhi, langsung dia lupa kepada Allah. Itu karakter Bani Israel. Ya, tapi kan pelajarannya orang yang demikian bukan hanya Bani
Iya itu pelajarannya gitu, di mana Allah mengingatkan, Allah pernah mengingatkan Bani Israel, di mana Allah selamatkan dari kejamnya Firaun itu adalah kenikmatan dari Allah. Ya iz najainakum min nanti min ali Firaun yasumunakum. Nah ini mungkinnya azab yang paling menyakitkan bagi Bani Israel mah. Yasumunakum su'al azab di ayatnya kan, di mana Firaun dan pasukannya itu menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk. Yastahyuna yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh semua anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Nah, tapi ini ya, ayat ini nih yang menunjukkannya ini sejarah, berarti tarikh. Ini pernah terjadi, yaitu antara Fir'aun dan Bani Israel. Fir'aunnya mati, maka Bani Israel itu bisa beristirahat. Itu yang disebut mustarohun minhu. Kalau yang mustarihun tadi dia yang beristirahat dari segala gitulah tadi hiruk pikuk dan menyakitkannya dunia, beristirahat dari hal tersebut, kemudian mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Ya, kalau di bab 41 kan itunya, setelah diberi kabar gembira seperti itu, maka tidak ada yang lebih menggembirakannya dibandingkan dengan apa yang akan didapatkannya setelah mati. Nah ini nih yang mustarhun minhu, nepika tawai sireum we hajat atuh. Sireum ge ayo numpang si eta modar. Urang kita bikin kenduri, syukuran apa? Si anu meninggal. Ini kan bahkan di dalam ayatnya bukan hanya manusia. Di hadisnya tadi disebutkan manusia, kampungnya, daerahnya, pohonnya, binatangnya. Ini contoh nyatanya di surat Ad-Dukhan tadi, langit saja tidak menangisi, langit dan bumi tidak menangisi kematian Firaun. Ya, bahkan sebaliknya. Langit dan bumi mengatakan, mau bisa mati heula atulah. Kalau bisa mau dari dulu lah. Jangan ada orang seperti Firaun. Ya itu kan yang hanya merusak, pasti yang hanya merusak di buminya itu hanya merusak, yaitu merusak sesamanya, merusak lingkungannya, merusak pohon-pohonnya, merusak binatang-binatangnya. Meskipun yang disebut merusak di situ kan bukan seperti itulah tadi contohnya misalnya ya. Ketemu dengan kucing tendang. Kucing dipegang molohok. Bari rek ngapranjug. Ari anjing eta kunaon? Eta kunaon suruh ngalapangi. Sedar obat gitu si eta acan. Bawa cadar obat. Itu urang maring unggal ya semua gitu kan, bahkan benda mati saja jadi sasaran kan, tembok dipukul. Itu aneh kan. Ya itulah orang stres meureun cek kucing oge si eta mah. Nah sekarang ini nih ada penjelasan di sini nih ya. Nah sampai hadis kedua, nomor 3 ini ya. Semuanya ada 7 kan hadisnya di dalam bab sakaratul maut ini. Nah sampai di sini di hadis kedua dan ketiga tidak nampak sebetulnya kan sakaratul mautnya mana gitu kan. Karena di hadis yang kedua Rasulullah hanya mengatakan jika anak ini hidup sampai tua lalu anak ini mati, maka ini kiamat wusto gitu kan, yaitu berakhirnya satu generasi manusia. Itu kiamat wusto, berakhirnya satu generasi manusia. Berarti kalau untuk generasi pertama berarti sahabat terakhir yang meninggal, nah berarti berakhirlah generasi pertama, itu kiamat wusto. Nggak ada sakaratul mautnya. Kemudian hadis yang ketiga ini juga tidak ada.
Karena kejadiannya Rasulullah SAW itu ada rombongan yang lewat, rombongan yang membawa jenazah mau dikuburkan. Ini kan sudah meninggal, bukan sebelum meninggal. Karena yang diusung itu bukan orang yang sakaratul maut, bukan orang yang seker gegerpekan gitu. Orang yang sudah meninggal, jenazahnya mau dikuburkan. Nah, sekarang nih penjelasannya. Munasabatu dukhuli hadzal hadisi fi tarjamati. Nah, kaitan masuknya hadis ini ke dalam judul sakaratul maut. Nah, artinya mencari korelasinya kan. Di mana ini korelasinya? Hadis yang nomor 3 yang mustarihun barusan dengan judul sakaratul maut. Karena secara sekilasnya, secara tersurat nggak ada sama sekali menyebut sakaratul maut. Nah, korelasinya adalah bahwa apabila seseorang meninggal atau manusia gitu ya, manusia itu akan terbagi menjadi 2 ketika meninggal itu, apakah akan menjadi mustarihun atau menjadi mustarohun. Itu kan hadisnya memang demikian ya. Pokoknya semua manusia itu apabila meninggal ya, maka akan masuk ke dalam salah satu dari kelompok tadi. Nah, keduanya kullun min huma yajuzu an yushaddida alaihi indal mauti wa an yukhaffafa. Nah, keduanya itu ketika meninggalnya bisa dengan cara yang berat, bisa juga dengan cara yang ringan. Kalau kita bandingkan seperti yang tadi Umar bin Khattab, ya ini yang saya sebut itu orang yang istimewa gitu ya, luar biasa, masuk surganya saja tanpa hisab. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib meninggalnya karena dibunuh. Tapi kita pernah melihat, jalan biasalah kita lihat di medsos nih ya. Lihat di medsos ada orang kafir yang wajahnya terlihat berseri, dan dikomentarilah meninggal dengan tenang. Wajahnya itu terlihat berserinya, terlihat seperti orang yang merasakan nikmat lah gitunya, seperti orang yang sedang merasakan nikmat. Itu kan jasadnya, karena manusia yang sesungguhnya adalah ruhnya. Tadi setelah meninggal terus dapat apa? Kalau yang tadi kan orang yang di bab 41-nya, orang yang disebut mencintai pertemuan dengan Allah itu adalah mencintai apa yang akan dia dapatkan setelah mati, yaitu keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Sementara orang yang durhaka di hadis yang bab 41-nya ada satu kelompok lagi. Sementara orang-orang yang durhaka apabila tiba waktu kematiannya, maka diberi kabar juga yang akan didapatkan berikutnya adalah murka dan azab Allah. Maka tidak ada yang lebih dibencinya dengan apa yang akan didapatkannya setelah mati. Itu diungkapkan oleh Rasulullah, orang itu membenci pertemuan dengan Allah. Nah, adapun dari fisiknya, jasadnya, dan bagaimana cara penyebabnya, cara garis miring penyebab seseorang meninggal itu tidak menggambarkan. Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan saja meninggalnya dengan cara dibunuh. Bahkan satu lagi contohnya, sudah agak lama juga nih saya sebut-sebut nih.
Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini masih saudaranya Anas bin Malik. Dia ini syahid di perang Uhud. Ya, Anas bin Nadhr ini mati syahidnya di perang Uhud. Pada waktu dia ketika dia berangkat gitunya untuk berperang di perang Uhud ini, dia begitu antusias, dia begitu bersemangat gitu untuk berperang, dan dia mengatakan, aku sudah bisa mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Dan ternyata dia gugur di medan perang dengan jasad yang sudah tidak dikenali, hancur jasadnya. Dan yang mengenalinya itu hanya saudara perempuannya, itu pun dari ada ciri lah, ada jarinya yang saudara perempuannya mengenali itunya dari jarinya bahwa ini adalah Anas bin Nadhr. Nah, kalau jasadnya kan hancur sampai tidak ada orang yang bisa mengenali ini jasad siapa gitunya setelah selesai perang Uhud. Jadi lihatlah itu yang mati syahid siapa saja, Anas bin Nadhr itu jenazahnya, jasadnya sudah tidak bisa dikenali. Bandingkan dengan kafir yang seperti itu, nampak dari wajahnya tenang seperti orang yang bahagia sedang merasakan kenikmatan. Malah ada kafir diberi kenikmatan. Karena kafir itu tadinya begitu ketika tiba waktu kematiannya, malaikat itu datang dengan membawa kabar azab bagi kamu. Kita mah payah sampai dicabut atau dia itu sudah mati sebelum jasadnya dicabut kalau begitu. Dan tidak ada yang lebih dibencinya dibandingkan dengan apa yang akan didapatnya. Nah, ini kan mati syahid kan matinya dengan cara demikian kan, menyakitkan lah anggapnya, sampai jasadnya hancur tidak bisa dikenali. Tapi orang kafir yang mati di tempat tidur dengan wajah seperti tenang bergembira, tetap saja itu tidak menggambarkan, ya tidak menggambarkan apa yang sebetulnya gitulah dirasakan oleh mereka. Nah, baik yang pertama ataupun yang kedua, mustarihun ataupun mustarohun, ini korelasinya ya antara hadis ini dengan bab sekarang sakaratul maut, karena semua hadisnya ini jelas ada kaitannya dengan sakaratul maut. Nah, di hadis nomor 3 ini Rasulullah SAW pada dasarnya tadinya membagi dua orang yang meninggal itu, apakah mustarihun atau mustarohun. Meninggal dengan sebab apapun, apakah seperti Anas bin Nadhr yang jasadnya sampai tidak bisa dikenali lagi, atau orang kafir yang nampak seperti itu kan, meninggal dengan tenang, nampak seperti bahagia. Kaitannya adalah mau bagaimanapun cara atau sebab, mungkinnya apapun sebab seseorang meninggal, bagaimanapun cara seseorang meninggal, yang bunuh diri juga sama. Kembali ke hadis yang pertama, bagi kematian itu ada sakaratul maut, artinya berlaku untuk yang mustarihun ataupun yang mustarohun. Imam Bukhari, ampun, berlaku bagi semuanya. Hadis pertama oleh Imam Bukhari sudah yang ditempatkan adalah inna lil mauti. Ini maut yang mati yang bagaimana? Semuanya orang yang mati itu mengalami masa sakaratul maut. Mau bunuh diri ke, mau mati mendadak ke, mau mati tidak sempurna, emang aya anu paeh teu sampurna, kudu sampurna wae atuh maut teh. Tah itu lah Imam Bukhari nya untuk yang mustarihun, untuk yang mustarohun, untuk orang yang soleh, artinya kan mau orang yang soleh, mau orang yang durhaka, mau meninggalnya dengan sebab apapun,
Ya, ada yang mati syahid misalnya kan gugur di medan perang, ada yang karena sakit, ada yang karena tenggelam, ada yang karena tabrakan, karena apapun, semuanya mengalami sakaratul maut dulu. Ininya kaitannya hadis ini dengan bab sakaratul maut. Itu berlaku untuk semuanya. Apakah orang yang soleh yang setelah meninggalnya itu mustarihun, istirahat. Ya, istirahatnya itu bukan hanya sekedar berhenti dari bekerja keras. Bukan hanya berhenti dari bekerja keras yang disebut mustarihun istirahatnya. Tapi juga sekaligus dilimpahi, mungkin bahasanya lahnya, bukan hanya berhenti dari bekerja keras, tapi sekaligus mendapatkan keridoan dan kemuliaan yang berlimpah dari Allah. Jadi nikmatnya itu bukan hanya berhenti dari bekerja keras, ya bukan, tapi ditambah dengan mendapatkan keridoan dan kemuliaan dari Allah. Nah ini korelasinya gitu ya, antara hadis nomor 2 juga sama lah. Hadis yang nomor 2 itu kan kemarin itu kan menerangkan kiamat oleh Rasulullah kan dialihkan ke kiamat sugro, kiamat wusto, yaitu berakhirnya satu generasi. Kalau saat itu, kalau anak ini hidup sampai tua kemudian meninggal, ternyata benarnya sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah itu dia sahabat terakhir yang meninggal. Itu juga sama, berarti maksudnya untuk semua, yang ini lebih jelas sihnya mengarahkan ke sananya. Mau yang mustarihun atau yang mustarohun minhu, semua yang meninggal itu inna lil mauti sakarotin. Semuanya mengalami masa sakaratul maut. Entahlah soal lamanya atau sebentarnya masa sakarnya. Ya, masa sakarnya seseorangnya sebelum saatnya meninggal, entah lama atau sebentarnya, atau bisa jadi berbeda-beda. Nah ini agak keluar dulu, keluar sedikit ini yang di awal tadi sudah disebutkan ya, karena ini kan masa sakar, masanya mabuk, masanya akal sudah tidak normal. Nah Rasulullah memerintahkan apabila mendapati orang yang sedang sakaratul maut, bisikan la ilaha illallah, karena ini tuntutan sebetulnya ya dari Allah, manusia itu mengakhiri seluruh hidupnya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Talqin namanya ya, bisikan la ilaha illallah. Nah, orang yang sedang sakar sadar nggak sedang dibimbing untuk mengucapkan itu? Coba nih ajak ngobrol ke mabok. Coba nih orang yang sedang mabuk ajak ngobrol, nyambung nggak? Penting nyambung. Kan nggak nyambung kan aja ngobrol kayaknya. Bahkan dia nggak sadar kan bahwa dia sudah nabrak jengkok orang. Balik tuh jepiran tuh. Film teh garasi aing teh nyambung jeung ngobrol mah jeung nu mabok mah ngobrol. Ya ini juga kan dengan yang sakaratul maut itu apa mereka bisa menangkap gitunya, ada bisikan diarahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya bisa jadi tidak tertangkap. Bisa jadi bisalah gitunya menangkap kemudian dia mengucapkan. Nah kalau ketentuannya di dalam Islam menalkini orang yang sedang sakaratul maut itu bisikan la ilaha illallah, maksudnya membimbing supaya orang ini mengucapkan. Nah bisa jadi orang yang sakaratul mautnya ini sudah tidak connect, baru sekali bisa sekali bisikan la ilaha illallah, belum, kita tidak mendapati orang itu mengucapkan, bisikan lagi, itu bisikan lagi, bisa jadi sampai meninggal kita nggak mendengar orang itu mengucapkan la ilaha illallah.
Mungkin secara lisan dia sudah tidak kuat, dalam hatinya dia mengucapkan, mungkin demikian. Atau memang sudah tidak bisa, sudah tidak mampu menangkap, gitunya, mampu menangkap ada yang membisikkan. Tapi kalau ini ketentuannya gitu di dalam Islamnya, Rasulullah memerintahkan apabila kalian mendapati ada yang sedang sakaratul maut, bisikanlah la ilaha illallah. Sekali belum, dua kali belum, tiga kali belum, sampai meninggal enggak tahu kita apakah dia mengucapkan atau tidak. Kalau ternyata masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, sudah berhenti, jangan terus dilanjutkan. Karena itu kan justru yang diharapkan ucapan akhirnya itu. Ternyata misalnya orang yang sakaratul maut ini masih mampu mengucapkan, mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah berhenti, jangan dilanjutkan. Sampai terjadi maut lagi. Sampai terjadi maut lagi. Hirup deui birat kabeh panu datang. Semuanya ya, malah jadi yang sudah berkumpul pada bubar nanti. Nah itu aja ke korelasinya, bab kedua ketiganya sama saja sebetulnya, bahwa sakaratul maut ini berlaku kalau kaitannya dengan hadis yang nomor 3 sekarang. Apakah dia itu orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang meninggalnya itu adalah benar jadi istirahat. Ya, dengan meninggalnya itu benar menjadi istirahat dan mendapatkan kenikmatan intinya. Atau bagi orang yang mustarahun minhu itu orang yang durhaka, justru meninggal itu saatnya menghadapi naon sebutan teh, saatnya menghadapi riweuh bahasa Sunda nama, menghadapi azab lah gitunya, menghadapi murka dan azab Allah, tetap saja berlaku bagi semuanya. Terus hiji tah baru hadis nomor ketiganya. Hadis yang keempat isinya sama, yaitu mustarihun dan mustarahun minhu, al mu'minu yastarihu. Hadis keempat hanya demikian. Ini hanya untuk menguatkan soal sanad sihnya. Kalau isi hadisnya persis sama. Jadi hadis nomor 3 dan nomor 4. Nomor 4 ini potongan lah itu dari hadis yang nomor 3. Hadis nomor 4 ini mustarihun wa mustarahun minhu al mu'minu yastarihu. Di hadis yang nomor 3 tadi kan lebih lengkap istirahatnya dari apa kan? Di hadis 4 hanya sampai orang yang beriman itu adalah orang yang istirahat apabila dia meninggal. Nanti hadis yang ke-5, 6, 7-nya, nah itu baru isi hadisnya ya beda lagi gitu, isi hadisnya beda lagi, tapi tetap saja kan tentu masih ada kaitan dengan sakaratul maut.